Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, bersyukur bagi kasih Tuhan kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Engkau terlebih baik dari siapapun Tuhan di dunia ini. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa sepanjang hari ini, sepanjang tahun-tahun kami lalui. Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Semusim berlalu Tuhan, pertolongan-Mu masih ada bagi kami sampai saat ini. Terima kasih Yesusku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, Kau masih ada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra,
kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, terimalah setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menghidupi kita semua. Mari dengan sungguh-sungguh datang kepada hadirat-Nya, meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesusku. Selidiki hati kami Tuhan, apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Apakah kami sungguh mencintai Engkau Yesus Kristus? Biarlah Tuhan kami mau berserah kepadamu, mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Percaya Tuhan pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami jemaat-jemaat-Mu siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang bertema pelajaran penting di kala duka. Ini tema yang tidak biasa, pelajaran penting di kala duka. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami duka cita? Misalnya, pernah kehilangan sesuatu. Kehilangan orang yang kita cintai misalnya. Kehilangan uang misalnya. Saya pernah kehilangan uang, saudara-saudara. Kehilangan teman sejati atau sahabat yang terdekat kita. Mungkin dia pergi ke tempat yang jauh. Saya pun pernah mengalami hal itu. Kehilangan kesehatan misalnya, jadi sakit. Atau kehilangan semangat, gairah kehidupan. Yang jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menyebabkan rasa duka cita yang dalam. Duka cita bisa datang kapan saja. Duka cita bisa datang di mana saja. Dan kadang tanpa ada alasan-alasan tertentu kita menghadapi. Tahu-tahu hal itu terjadi. Sangat mendadak dan mengejutkan. Misalnya, papa saya adalah orang yang sehat. Dia guru kungfu, pintar silat, saudara-saudara. Badannya kuat, sehat, kekar, saudara-saudara. Tapi satu saat dia sakit dan dibawa ke dokter. Tahu-tahu dokter memvonis kanker dan kankernya ganas. Lalu dokter itu berkata,
usia Bapak paling kuat 8 bulan lagi. Ini mendadak sekali, sangat tidak terduga, mengejutkan. Sama halnya seperti pandemik sekarang. Siapa sangka saudara-saudara tahun 2020 mengalami sebuah wabah menyeluruh di seluruh dunia, lebih dari 200 negara. Sangat tidak terduga. Ekonomi merosot tidak terduga, turun drastis investasi, dan banyak sekali orang menghadapi gelombang PHK, putus hubungan kerja. Sebetulnya ini yang disebut masa-masa duka cita, masa-masa duka, karena banyak rintangan, halangan, tantangan, ancaman, gangguan, pencobaan, penderitaan, dan berbagai bentuk yang sangat menekan, menyebabkan kita menghadapi kesedihan yang sangat mendalam. Apa pelajaran yang sangat penting di balik duka cita pada saat kita menghadapi duka cita, saudara-saudara? Kita melihat sebuah peristiwa dalam Alkitab yang kita dapat mengambil 4 pelajaran penting di kala duka. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Alkitab berkata demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang-orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Dikatakan oleh Alkitab ada sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah kota di Israel bernama Nain. Di situ ada seorang janda, dan janda itu kehilangan seorang anak tunggal laki-lakinya. Tidak disebutkan oleh Alkitab namanya, tetapi anak yang merupakan satu-satunya andalan dari keluarga atau dari janda ini meninggal. Ini menyebabkan duka cita yang sangat dalam bagi janda ini. Alkitab tidak memberi informasi bahwa anak muda ini sakit apa, atau kecelakaan, atau hal-hal lain. Yang jelas anak muda ini, yang adalah anak tunggal dari ibunya yang sudah janda, meninggal. Mungkin beberapa tahun yang lalu dia ditinggalkan oleh suami yang dicintainya, yang menyebabkan duka cita. Tetapi masih ada penghiburan, yaitu anak tunggalnya laki-laki yang bisa menopang keluarganya. Tetapi sekarang anaknya telah meninggal satu-satunya ini, dan ini menyebabkan sebuah pukulan yang besar bagi ibu ini. Tetapi singkat cerita, dalam kisah ini terjadi sebuah kemuliaan, mujizat yang besar. Kristus menolong janda ini, dan anak ini dibangkitkan.
Lewat peristiwa ini ada pelajaran penting. Paling tidak ada 4 pelajaran penting yang hari ini Tuhan pesankan kepada kita. Yang pertama, kita lihat kisah ini atau peristiwa ini adalah anak muda di Nain dibangkitkan oleh Kristus. Ini adalah peristiwa yang nyata. Kebangkitan anak muda di Nain adalah fakta. Fakta sejarah. Kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Misalnya ada nama kota yang bernama Nain di Israel. Itu benar. 20 mil, 25 mil jaraknya, jauhnya dari kota Yerusalem. Jadi ini peristiwa nyata. Peristiwa yang sungguh terjadi. Peristiwa yang dicatat oleh sejarah. Bahwa Yesus pernah membangkitkan orang mati, anak muda di Nain, anak seorang janda. Pelajaran ini penting sekali. Peristiwa ini peristiwa nyata, berupa sejarah yang dicatat oleh Alkitab, tetapi juga ini banyak saksinya. Orang banyak berbondong-bondong dan melihat, menyaksikan secara nyata Yesus membangkitkan anak muda ini dari kematian. Ini mau menunjukkan bahwa peristiwa ini merupakan sejarah yang nyata, tetapi juga Kristusnya yang membangkitkan dia dari antara orang mati adalah Kristus yang nyata. Ini yang tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen. Seperti nyatanya sebuah masalah, demikian juga nyatanya sebuah kuasa dan kehadiran Allah. Seperti nyatanya sebuah problem, demikian nyatanya Kristus berkuasa menolong kita lepas dari problem. Seperti nyatanya sebuah kematian, demikian nyatanya sebuah kebangkitan yang dilakukan oleh Kristus. Itu sebabnya jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Fakta-fakta sejarah yang terjadi dalam hidup kita, ada Allah yang mengaturnya. Fakta-fakta sejarah yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang menopangnya. Jadi pelajaran penting sekali yang tidak boleh lupa. Penderitaan, fakta. Tapi pertolongan Allah juga fakta. Masalah dan pergumulan adalah fakta kehidupan. Tetapi kuasa Allah, pemeliharaan Allah merupakan juga fakta nyata dalam hidup kita. Kelaparan adalah fakta nyata yang terjadi dalam banyak peristiwa. Tetapi pemeliharaan Allah juga fakta nyata. Sehingga kita tidak putus asa dan tidak lemah dalam hidup kita. Kesepian pun fakta nyata dialami oleh banyak orang. Tetapi penyertaan Allah pun fakta nyata dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kehilangan kepedulian dari orang lain adalah fakta nyata. Tetapi kepedulian Allah terhadap saudara, itu pun fakta nyata. Ingat itu, tidak boleh lupa. Segala masalah, rintangan, halangan, tantangan, ancaman, gangguan, pencobaan, penderitaan, dan berbagai pergumulan, itu fakta nyata. Tetapi kita tahu dan harus tahu, ada fakta nyata kehadiran Allah dan kepedulian Allah dalam hidup saudara. Allah pasti menolong. Allah pasti menopang saudara. Allah pasti mengasihi saudara. Allah berkuasa menolong saudara. Allah peduli kepada saudara. Allah tidak pernah berubah memelihara dan mengasihi saudara. Dia Allah yang tetap sama. Ini faktanya. Dia Allah yang tidak berubah. Ini faktanya. Dia Allah yang punya otoritas dan kuasa. Inilah faktanya. Allah yang bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah faktanya. Ini tidak boleh lupa dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang tidak boleh lupa dalam hidup kita adalah kita punya Allah yang nyata. Allah yang penuh belas kasihan, yang Alkitab katakan bahwa setelah dekat pintu gerbang itu, Yesus berjumpa dengan rombongan janda ini, saudara-saudara. Dan dalam ayat yang ke-13 berkata, ketika Tuhan melihat janda ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
fakta nyata bahwa Allah penuh kasih. Fakta nyata bahwa Allah peduli. Fakta nyata bahwa Allah tidak pernah terbatas. Tentu wanita yang kehilangan anak yang tunggal ini sudah banyak dihibur, tapi janda ini tetap tidak terhibur. Mungkin juga saudara punya banyak pergumulan dan banyak orang yang dekat dengan saudara menguatkan saudara. Itu pun tidak cukup. Fakta nyatanya kita tidak mampu menghibur orang lain dan kita tidak bisa dihibur oleh orang lain. Itu fakta nyatanya. Fakta nyatanya banyak orang ingin menolong kita tetapi mereka terbatas untuk menolong kita dan mereka tidak mampu lagi menolong kita. Fakta nyatanya banyak orang mendoakan kita tetapi kenyataannya saudara-saudara mereka juga berdoa terbatas. Tetapi saya mengingatkan ada fakta nyata yang lebih nyata dari itu. Kita punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menopang, menolong kita dan mengasihi kita. Dia tidak pernah berubah. Itu tidak boleh lupa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ingat kalimat ini. Jangan terlalu mempercayai dunia yang nyata ini, sehingga engkau tidak mempercayai Allah yang nyata. Seperti engkau mempercayai kenyataan-kenyataan dunia ini, engkau juga harus mempercayai kemahakuasaan Allah yang begitu nyata dalam hidup kita. Ini pelajaran yang pertama. Seperti nyatanya sebuah peristiwa kematian, demikian nyatanya sebuah kehidupan yang dilakukan Yesus. Seperti nyatanya sebuah peristiwa, nyatanya kehadiran Allah dan kuasa Allah. Sesulit apapun, seduka cita apapun, ada Allah yang nyata dalam hidup saudara. Itu pelajaran pertama. Sekarang pelajaran kedua. Bapak, Ibu, saudara sekaliannya, dalam peristiwa ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Di situ dikatakan Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Jadi Yesus merencanakan. Perlu diingat baik-baik dalam pelajaran kedua ini, tidak ada peristiwa yang kebetulan terjadi dalam hidup saudara. Entah duka cita, entah masalah, entah pergumulan, entah tantangan hidup, entah penyakit, entah saudara kejatuhan atau bisnis saudara, ekonomi saudara morat-marit, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Dalam peristiwa Yesus membangkitkan anak muda di Nain ini, bukan sebuah peristiwa kebetulan. Rombongan kematian, rombongan janda itu bertemu dengan rombongan kehidupan yang dipimpin oleh Kristus. Kebetulan aja Yesus lewat. No, tidak. Karena Alkitab berkata tidak ada burung di udara jatuh tanpa kehendak Allah yang mengaturnya. Tidak ada rambut di kepala jatuh rontok tanpa kehendak Allah yang mengaturnya. Dalam peristiwa ini jelas sekali. Kalau memang saudara berkata, kebetulan aja Pak Apin. No. Tidak demikian. Masa waktunya sama? Lihat, waktunya sama. Yesus masuk ke kota. Rombongan dari janda ini keluar kota. Kok bisa tepat waktunya? Kalau bukan Tuhan yang mengaturnya. Nggak mungkin. Lalu Yesus pergi ke kota Nain. Lalu janda ini ada di kota Nain dan anaknya meninggal. Kok kebetulan sekali? No, bukan kebetulan. Itu rancangan Allah yang sudah ditetapkan. Dan Tuhan ingin membangkitkan sebagai tanda kemuliaan dan kealahannya. Waktu janda ini keluar dari pintu gerbang dan Yesus masuk ke pintu gerbang, kok tepat di jalan yang sama? Apa tidak ada jalan lain? Kebetulan aja? No, bukan kebetulan, saudara-saudara. Sama sekali. Lalu janda itu yang anaknya meninggal, kok hari yang sama? Sedangkan Yesus pergi ke Nain itu hari yang sama. Kebetulan? No, bukan kebetulan. Itu semua dalam program dan rancangan Allah. Allah yang mengaturnya. Perlu diingat Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa pandemik ini, peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara, segala pergumulan dan tantangan dalam kehidupan, bahkan duka cita dan masalah dalam kehidupan saudara, ada yang mengaturnya.
Bahkan saya berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan yang mengatur langkah-langkah kita, saudara-saudara. Bahkan desah nafas kita, denyut jantung kita, saudara-saudara, detak nadi kita, Allah yang mengaturnya. Ada pengaturan Allah. Hiduplah berdasarkan iman bahwa dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara ada rancangan Allah yang indah. Katakan amin. Ada rancangan Allah yang mulia. Katakan amin. Ada rancangan Allah yang baik. Katakan amin. Ada rancangan Allah yang terjamin dan mendatangkan kebahagiaan. Katakan amin. Ada rancangan Allah yang sempurna. Bapak ibu saudara sekalian, pada saat saudara menghadapi duka cita yang dalam, masalah dan pergumulan yang berat, di balik semua itu saudara harus tetap pegang penuh iman. Di balik semua gerak kehidupan dan peristiwa sejarah hidup, ada Allah yang merancangnya. Ini yang tidak boleh lupa. Hingga Tuhan berkata, rancangan-rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang menyebabkan kegagalan, atau rancangan-rancangan yang merusak. No, tidak. Allah tidak merancangkan hal-hal yang jahat, tetapi Ia merancangkan masa depan yang penuh harapan, kata Alkitab. Siapa yang merusaknya? Jelas kita yang merusaknya. Kita yang merusak rancangan Allah yang indah itu. Kita yang memporak-porandakan. Seperti Adam tergoda dan Hawa tergoda oleh godaan setan. Itu yang menyebabkan rancangan Allah rusak. Namun bila engkau datang pada Yesus, Tuhan akan mengubah hal itu. Jika engkau berjumpa dengan Yesus, Tuhan akan mengubah kematian menjadi kehidupan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan orang banyak akan berkata, Allah telah melawat umatnya. Seorang nabi telah datang melawat kota kita. Ini mau menunjukkan di balik peristiwa bukan kebetulan. Ada anugerah Allah yang tidak terbatas yang Allah sediakan bagi saudara. Tetaplah percayai. Situasi dan kondisi separah apapun hari ini yang dialami saudara, tetaplah percayai. Ada rancangan Allah yang indah. Tidak ada peristiwa yang kebetulan. Karena Allah lah perancang istimewa dalam hidup saudara. Itu pelajaran kedua yang sangat penting yang engkau harus ingat dan catat. Sekarang pelajaran yang ketiga. Bapak ibu saudara sekalian, dalam peristiwa Yesus membangkitkan anak muda di Nain ini, Tuhan menjumpai janda ini yang begitu sedih. Bukan hanya kehilangan suaminya, tetapi sekarang kehilangan anak yang dikasihinya, anak tunggalnya. Justru Tuhan menjumpai dengan cara apa? Berjumpa rombongan kematian dengan rombongan kehidupan ini. Lalu Yesus bukan hanya berpapasan, tetapi Yesus menghampiri, kata Alkitab. Yesus menghampiri dalam ayat 14 usungan itu atau mayat itu. Lalu Yesus menyentuhnya, Alkitab bilang. Lalu Yesus, saudara-saudara, berkata kepada anak muda ini, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan anak muda ini bangkit, lalu bisa berkata-kata. Setelah itu Yesus menyerahkannya kepada mamahnya, kepada janda ini. Ujung-ujungnya semua orang menjadi takut, memuliakan Allah, dan mereka berseru, seorang nabi telah datang ke kota kita dan Allah telah melawat umatnya. Akhirnya ujung-ujungnya Allah dimuliakan lewat peristiwa kesusahan ini, lewat peristiwa duka ini. Allah dimuliakan. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik-baik ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ujung-ujungnya harusnya Allah dimuliakan. Pada saat kita menghadapi pergumulan berat, tantangan berat, pencobaan berat, ujung-ujungnya harusnya Allah dimuliakan. Mengapa? Karena Allah biasanya menjumpai di kala duka. Allah menjumpai di kala kita bermasalah. Allah menjumpai kita di kala kita putus asa. Allah menjumpai kita di kala kita tidak ada jalan keluar dan mengalami kelemahan. Lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Musa dijumpai Tuhan saat dia setelah membunuh 40
tahun hidupnya tanpa masa depan dan terkatung-katung di padang gurun Midian, Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Ini bukan hanya peristiwa sejarah, ini bukan hanya saudara-saudara kebetulan, tetapi memang nyata Allah menjumpai Musa dan memakai Musa sehingga Musa menjadi pemimpin besar, bahkan populer, tidak pernah dilupakan oleh banyak orang, pemimpin yang sangat berpengaruh sekali. Engkau pun akan menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh jika saat menghadapi duka, pergumulan yang besar, engkau tetap menjumpai Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tuhan rindu menghampiri saudara, Tuhan rindu menjamah saudara, Tuhan rindu berkata kepada saudara, Tuhan rindu membangkitkan gairah dan semangatmu buat saudara. Tuhan rindu saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan rindu lewat peristiwa hidupmu Allah diagungkan dan dipermuliakan, saudara-saudara. Contoh lain dalam Alkitab adalah Elia. Saat Isabel, istri dari Ahab, mengancam untuk membunuh Elia, Elia menghadapi keputusasaan yang luar biasa. Dia ada di bawah pohon dan tidur, dan dia ingin mati, saudara-saudara, minta mati. Tetapi Tuhan menjumpai Elia lewat malaikatnya, menjumpai beberapa kali, dan akhirnya Elia pun bangkit untuk mengurapi Hazael, untuk mengurapi Yehu, dan melakukan tugas-tugas yang lain. Peristiwa ini pun terulang-ulang, saudara, sampai pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus pun pernah menghadapi kegagalan saat menangkap ikan. Dalam peristiwa pertama dia gagal menangkap ikan, Yesus menolongnya dengan berkata, tebarkan jala ke sebelah kanan. Dalam peristiwa ini, murid-muridnya sudah semalam-malaman mencari ikan tapi tidak dapat. Tetapi pada saat Yesus hadir, semua berubah. Setelah Yesus bangkit dari kematian pun, murid-muridnya kembali, saudara-saudara, menangkap ikan, dan semalam-malaman gagal. Saudara, hidup ini berulang-ulang gagal tanpa Allah. Saya sekali lagi berkata, jika engkau hidup tanpa Allah, berulang-ulang akan mengalami kegagalan. Tetapi hari ini kita harus bertobat bersama-sama. Dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Akhirnya murid-muridnya didatangi oleh Allah kembali. Tuhan menjumpai murid-muridnya di Danau Galilea, dan Tuhan berkata, tebarkan ke sebelah kanan. Akhirnya murid-muridnya menebarkan ke sebelah kanan dan menangkap ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan murid-muridnya menjadi sadar, murid-muridnya menjadi ingat kembali, matanya terbuka kembali. Itu Yesus, itu Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, hendaknya berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, peristiwa yang begitu menyedihkan, peristiwa yang begitu mendukakan, peristiwa dalam pergumulan yang begitu berat, hendaknya menyadarkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan sampai melupakannya. Saudara perlu diingat bahwa Allah menggunakan penderitaan, kesusahan, kesengsaraan sebagai alat untuk mendewasakan kita. Bahkan sebagai alat untuk memulihkan keluarga kita. Bahkan menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Lewat peristiwa kebangkitan anak muda di Nain, Allah dimuliakan. Jadi jangan mencurigai setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang kita yakini ada maksud dan rencana Allah yang hebat. Tidak ada peristiwa kebetulan tanpa rancangan Allah. Allah bisa menggunakan kesulitan-kesulitan hidup masa pandemik ini sebagai alat untuk dijadikan pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, bahkan pemulihan rohani kita. Bahkan dijadikan alat untuk memuliakan Allah. Salah satu contoh, waktu papa saya sakit, dinyatakan kanker. Papa saya bukan orang Kristen, dia benci orang Kristen. Tetapi pada saat itu dia mulai disadarkan, hendak kemana dia pergi. Tujuan terakhirnya mana? Neraka atau sorga. Lewat peristiwa itulah papa saya semakin mengenal Allah, terima Yesus Kristus saat sakit sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan menjumpai papa saya, sehingga papa saya menjadi ciptaan baru. Ternyata duka cita,
pergumulan, masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak saja dinilai negatif, tetapi bisa dinilai positif jika kita tetap percaya bahwa Allah menjumpai kita di saat kesulitan dan kesukaran kita. Contoh lain, Pak Ciputra misalnya. Semua citra lain, citra 1, citra 2, perumahan yang citra, saudara-saudara, citra Maja, ya. Semua pakai nama Citra, itu Ciputra, saudara-saudara. Pendirinya, pemiliknya. Dan Ciputra mengenal Yesus Kristus saat ia menghadapi krisis keuangan di tahun 1998 yang membawa dia mengenal Kristus. Saya berharap lewat COVID-19 banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan kita. Dan banyak lewat peristiwa ini disadarkan kembali. Hidup dalam pertobatan kembali. Lihat Argentina dilawat lagi. Italia dilawat lagi. Dan negara-negara lain dilawat Tuhan lewat peristiwa ini. Jadi jangan hanya dinilai negatif. Bahkan kematian anak muda di Nain tidak hanya dinilai negatif. Tetapi lihat bagaimana Allah berkarya, itu sangat penting sekali. Itu pelajaran ketiga dalam hidup kita. Allah menjumpai kita saat kita menghadapi duka cita, pergumulan yang berat. Pelajaran yang terakhir, yang keempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terkejut waktu meneliti firman Tuhan ini secara sederhana. Yesus melayani bangsa Israel, saudara-saudara, bertahun-tahun. Paling tidak 3,5 tahun dia pelayanan. Dan usia Yesus 33,5 tahun. Saudara-saudara. Dalam kehidupan Yesus 33 tahun. Atau pelayanan Yesus 3,5 tahun. Tentu banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang meninggal. Tapi tidak semua Yesus bangkitkan. Tetapi dalam peristiwa janda di Nain ini, Yesus membangkitkan. Pelajaran apa yang didapat? Pelajaran yang istimewa. Yesus memberi kesempatan kedua kepada janda ini. Yesus memberi kesempatan kedua kepada anak muda di Nain ini. Yesus memberi kesempatan kedua kepada orang banyak untuk menyaksikan. Yesus memberi kesempatan kedua kota Nain untuk melihat Allah melawat umatnya. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Yesus. Tetapi kalau kita hidup hari ini, kalau kita ada hari ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Sebab tidak semua orang dibangkitkan Yesus. Selama 3,5 tahun Yesus ada di Israel. Sama halnya dengan janda di Sarfat. Tidak semua janda, hanya janda di Sarfat yang ditolong oleh Yesus. Tidak semua janda di seluruh Israel ditolong Yesus. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan berikan kesempatan kedua untuk menerima anugerah Allah. Dan kalau kita hidup hari ini, kalau kita masih ada hari ini adalah sebuah kesempatan yang kedua yang Tuhan beri. Hiduplah menggunakan kesempatan dengan baik. Mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bertobat. Saya tidak tahu latar belakang janda muda Nain ini meninggal karena apa, lalu sakit apa, lalu ditegur apa, mungkin masalah apa, dosa apa, saya tidak tahu. Juga janda ini tidak tahu juga karena ada masalah apa, pergumulan apa. Tetapi saudara, kalau kita diberi kesempatan kedua, gunakan sebaik-baiknya untuk hidup benar, untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih dalam pertobatan. Berubah totallah. Tinggalkan segala dosa dan kejahatan. Hati-hati dengan pembiaran terhadap dosa. Saudara-saudara, ada sebuah peristiwa KKR besar di Jawa Timur, saudara-saudara. 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut. Seorang WTS wanita tunasusila yang bejat moralnya datang ke KKR itu. Waktu pendeta itu menunjuk dia, entah bagaimana Tuhan menggerakkan pendeta itu menunjuk dia, kamu harus bertobat.
maju ke depan. Dia tidak mau maju. Dia berkata, besok ajalah hari kedua, baru aku bertobat dan maju. Hari kedua dia datang lagi. Dan pendeta yang sama itu menunjuk dia, kamu harus bertobat, maju ke depan. Dia berkata, KKR ini kan 3 kali, 3 hari. Hari terakhir saja saya maju. Tetapi sayang, pada hari malam kedua itu dia pulang. Dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Bertobat itu ada kesempatan, ada waktunya. Yang Alkitab berkata, temuilah Tuhan selama ia mau ditemui. Gunakan kesempatan selama Allah memberi kesempatan. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang ditegur, ada banyak orang saudara dinasehati. Sayang sekali tidak menggunakan waktu yang baik dan kesempatan yang baik untuk berubah total, meninggalkan segala dosa dan kebejatan, hidup dalam kebenaran. Sayang sekali. Mari kita gunakan kesempatan. Janda di Nain ini punya kesempatan bersama dengan anaknya kembali. Hiduplah berkeluarga yang baik. Anak muda di Nain ini diberi kesempatan kembali. Hiduplah sebagai anak muda yang baik, yang bertobat sungguh-sungguh. Belajarlah melayani Tuhan kalau ada kesempatan. Tuhan memberi kesempatan kita hari ini, kita masih hidup. Belajarlah mengabdi, belajarlah melayani di bidang apa yang saudara bisa. Tetapi tentu melayani dengan sungguh, jangan setengah hati. Saudara, selama pandemik seperti ini, gunakanlah kesempatan untuk berkarya. Ayo berkarya, jangan diam. Saudara yang bisa ngarang lagu, ciptakan lagu. Yang saudara biasa nulis, buat tulisan-tulisan. Saudara yang bisa kerja, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Saudara yang bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara yang bisa berkarya, berkaryalah sungguh-sungguh. Sekaranglah kesempatannya untuk berkarya. Jangan diam, jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut. Berkaryalah. Selama masa pandemik ini, saya sedang membuat album keempat. Dan tag vokalnya semuanya pakai HP. Karena masa pandemik tidak tag vokal di studio. Agak jelek suaranya, tidak jadi masalah. Yang penting gunakan kesempatan untuk berkarya. Saya membaca firman Allah, menggali Alkitab, susun khotbah. Gunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada. Nonton YouTube yang membangun, seminar-seminar di YouTube, saudara-saudara, khotbah-khotbah di YouTube. Selama kita ada kesempatan, saudara-saudara, gunakan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan untuk mengasihi. Mari gunakan kesempatan, bukan hanya bertobat, bukan hanya melayani, bukan hanya berkarya, tapi gunakan kesempatan untuk mengasihi. Kasih suamimu, kasih istrimu, kasih anakmu, kasih orang tuamu, kasih pendetamu, kasih jemaat Tuhan. Ayo mengasihi. Mau kapan lagi, saudara-saudara? Belajarlah berbuat yang lebih berarti. Belajarlah berbuat yang lebih berarti. Saya rindu menyanyikan sebuah lagu bagi saudara berkenaan dengan kesempatan kedua ini. Bila ku diberikan kesempatan kembali, ku melayani Tuhan dengan segenap hati. Bila ku diberikan kesempatan kembali, ku akan berbuat lebih berarti. Bila ku diberikan kesempatan kembali, ku akan lebih mengasihi. Bila ku diberikan kesempatan kembali, ku akan hidup lebih berarti. Hidup ini terbatas, hai saudara. Sungguh cepat
pendek dan singkat adanya. Karena itu ku takkan sia-siakan kesempatan yang ada. Hidup ini terbatas, hai saudara. Sungguh cepat, pendek dan singkat adanya. Karena itu ku takkan sia-siakan kesempatan kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hidup kita ini sangat cepat, pendek, singkat, gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Tuhan beri. Janda di Nain ini punya kesempatan kembali bersama dengan anaknya. Hayolah lakukan hubungan yang baik dalam keluarga. Anak muda di Nain ini punya kesempatan. Hayolah berkarya melayani Tuhan. Lakukanlah hidup yang lebih berarti lagi. Dan ini penting. Hari ini kiranya kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Pertama, dalam peristiwa duka yang kita alami selama ini, percayailah, seperti faktanya banyak masalah dan pergumulan, juga fakta sekali Allah itu hidup dan mengasihi saudara. Yang kedua, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Semua dirancang Allah secara sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dalam setiap dukanya hidup kita, Allah menjumpai kita. Sering lewat hal ini, justru Allah menjumpai kita dan mengasihi kita, menyatakan mujizat dan kemuliaannya, saudara-saudara. Yang keempat, Tuhan memberi kesempatan pada setiap orang. Berkali-kali bahkan. Tetapi hari ini, gunakanlah sebaik-baiknya untuk hidup dalam pertobatan. Untuk hidup melayani Tuhan, untuk hidup berkarya lebih lagi, untuk mengasihi dan saling mengasihi, untuk menjadi orang Kristen yang lebih bermutu, lebih berarti. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat hari ini. Biarlah kebenaran firman Allah menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan memberkati kami. Dan setiap kami tidak ada satupun yang dilalui oleh Tuhan. Kami mempercayai sepenuh. Seperti faktanya sebuah masalah. Demikian faktanya sebuah jalan keluar di dalam Tuhan. Seperti faktanya banyak pergumulan. Seperti fakta juga Allah yang tidak pernah berubah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bahwa kami hidup dalam program dan rancangan Allah. Yang pasti baik, pasti indah, pasti terjamin, pasti mendatangkan kebahagiaan, dan pasti sempurna. Ke dalam rancangan Engkaulah kehidupan kami serahkan. Dan kami percaya dengan sepenuhnya bahwa Allah rindu menjumpai kami dalam situasi kondisi yang parah sekalipun, untuk menolong dan menyatakan kemuliaannya. Dan kami tahu ada kesempatan kembali kami untuk memulihkan hidup kami, untuk memperbarui kami, bahkan untuk hidup pertobatan, untuk hidup melayani, untuk hidup berkarya, untuk hidup mengasihi, bahkan hidup yang lebih berarti lagi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di dalam surga, kami tahu ibadah sudah selesai, tetapi kami percaya firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Berkati kami dengan berkat yang tidak terbatas itu turun atas kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat GBKC, berjumpa kembali bersama dengan saya di GBKC News. Kami seluruh Jemaat GBKC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Apin Militia Kristi yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan kami juga berterima kasih kepada para pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman,
Jangan lupa ya, Jumat 23 Oktober 2020 jam 5 sore kita akan ibadah hotspot melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan jangan lupa adik-adik, kita juga jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu ya. See you! Wanita-wanita Allah yang terkasih, mari kita sama-sama ikut ibadah WBI Kasih pada hari Selasa 20 Oktober 2020. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Apin Militia Kristi. Ibadah ini dilaksanakan melalui aplikasi Google Meet. Kaum pria GBI Kasih, yuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan melalui ibadah ngopi, ngobrol pria sejati yang dilaksanakan pada hari Rabu 21 Oktober 2020 pukul 19.30 melalui aplikasi Google Meet. Bapak Ibu Jemaat GBI Kasih, kita akan berjumpa kembali dalam doa terobosan Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 15.30. Kita akan sama-sama dilayani oleh PDM Dr. Haryanto melalui aplikasi Google Meet. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah raya Minggu 25 Oktober 2020 dapat kembali dilaksanakan di dalam gedung gereja dengan memperhatikan protokol ibadah yang telah ditetapkan. Kita akan dilayani oleh PDM Anita Ratu Edo MPDK. Ibadah ini juga dapat diakses secara live streaming melalui channel YouTube GBI Kasih Morotai. Untuk jemaat GBI Kasih yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening 730-500-406 Bank BCA atas nama GBI Kasih Kas Umum. Sekian GBI Kasih News hari ini, Tuhan Yesus memberkati.